Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat. Kembali lagi bersama saya pada video kali ini dengan materi persamaan lingkaran. Oke, jadi kita akan membahas tentang persamaan lingkaran. Pertama di sini kita punya peta konsep, yaitu tentang lingkaran. Untuk tentang lingkaran sendiri, sebelumnya telah kita pelajari dari tingkat sekolah dasar hingga SMP. Coba diingat-ingat lagi ya, apa itu lingkaran. Jadi yang akan kita bahas adalah persamaan lingkaran yang memuat dua semateri dengan pusat di 0,0 jari-jari R dan pusat di A, B dan jari-jari R. Oke, kita langsung saja ya ke ilustrasi. Nah, jadi kenapa kita harus mempelajari persamaan lingkaran? Apa sih fungsinya? Oke, kita akan sama-sama menyimak narasi yang ada pada layar PowerPoint. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo kembali meletus pada tanggal 17 September 2013. Pemerintah memerintahkan masyarakat yang berada pada radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung untuk mengungsi. Daerah mana sajakah yang masyarakatnya harus mengungsi? Oke, jadi seperti yang kita ketahui apabila ada gunung aktif yang meletus, maka dia akan mengeluarkan debu, mengeluarkan asap yang tebal, mengeluarkan abu vulkanik, lava yang panas. Sehingga untuk masyarakat atau penduduk yang berada di sekitar gunung tersebut tentunya harus mengungsi agar selamat dan tentunya agar terhindar dari bahaya. Nah, ini merupakan peta dari Kabupaten Karo, di mana disinilah merupakan letak Gunung Sinabung. Coba kita ke ilustrasi dulu ya. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan membuat radius atau jari-jari sepanjang 3 km dari titik pusatnya, yaitu puncak Gunung Sinabung. Kenapa titik pusatnya adalah puncak Gunung Sinabung? Karena ketika gunung aktif meletus, maka yang mengeluarkan abu vulkanik, asap itu dari puncak gunungnya kan, sehingga puncak gunung itulah yang kita katakan titik pusat. Oke, selanjutnya. Setelah itu tariklah secara melingkar dan terbentuklah lingkaran. Jadi daerah yang harus mengungsi karena berada pada radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung adalah Desa Sumacam, Bekerah, Singgaranggarang, Kuta Tonggal, dan Desa Sukameria. Coba kita kembali ke ilustrasi sebelah. Ya kan? Ini merupakan Gunung Sinabung, ini puncaknya. Jadi ketika kita tarik radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung atau jari-jari, maka terbentuklah lingkaran merah ini. Nah, yang berada dalam kawasan lingkaran ini, itulah merupakan daerah yang harus mengungsi. Oke, sampai di sini semoga paham kenapa kita harus mempelajari persamaan lingkaran. Kita ke materi yang pertama, yaitu persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0 dan jari-jari R. Jadi di sini kita telah punya gambar lingkaran ya dengan koordinat kartesius, pusatnya 0,0 benar, jari-jarinya R dan titik S X, Y yang menghubungkan titik P dan S ini merupakan jari-jari. Nah, yang pertama, jarak titik S X, Y ke titik P 0,0 dapat ditentukan dengan rumus jarak PS sama dengan akar X kurang 0 kuadrat tambah Y kurang 0 kuadrat. Mengapa hal itu bisa demikian terjadi? Karena kalau kita menarik garis bantu ya dari PS ini, PS kita tarik garis bantu, maka akan muncullah gambar segitiga dari garis bantu tersebut. Sini P 0,0, di sini X. Kenapa sini X? Tentunya kan di sini dikatakan S merupakan X, Y. Berarti kalau kita tarik garis bantu, berarti di sini merupakan X, ya kan? Di sini merupakan Y. Nah, kalau kita tarik garis bantu ya, makanya X, Y. Dan ini merupakan R atau jari-jari. Sehingga jarak PS kan kita ingat teorema Pitagoras. PS ini, berarti kan dari titik P ini ke atas ini merupakan garis yang ini, berarti kan X, ya kan, dari ini ke ini merupakan X kurang 0. Kenapa 0? Karena dia titik pusatnya di 0,0. Titik ini koordinatnya di 0,0. X kurang 0 ditambah, ya kan, dengan Y kurang 0. Kenapa dia kurang 0? Karena titik ini, jarak dari titik Y ke bawah sini, ya kan, merupakan Y kurang 0.
Sehingga diketahui bahwa jari-jarinya adalah R dan PS sama dengan R, maka R sama dengan akar X kurang 0 kuadrat tambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan menyebabkan yaitu X kurang 0 kuadrat tambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan R. Karena sama, R merupakan jari-jari dan PS merupakan jari-jari. Sehingga jika kita kuadratkan kedua ruas ini ya yang kita kuadratkan, yang ini, diperolehlah X kurang 0 kuadrat tambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana X kurang 0 kan sama dengan X kuadrat. Lalu Y kurang 0 kan sama dengan Y kuadrat, sama dengan R kuadrat. Inilah asal mula dari persamaan lingkaran pusat di 0,0 jari-jari R. Sekarang kita lihat contoh soal. Nah, tentukan persamaan lingkaran pada gambar di samping. Ada lingkaran dengan pusatnya di sini yaitu 0,0. Yang pertama kita harus tahu adalah berapa jari-jarinya. Coba kita hitung ya. Dari ini, titik P, ke ujung sini. Kita bisa lihat ini sudah ada koordinat kartesiusnya. Ini menunjukkan di 4. Berarti jari-jarinya merupakan sama dengan 4. Oke, kita lihat. Titik pusatnya 0,0, jari-jarinya 4. Maka berdasarkan rumus yang ada pada materi tadi, kita cek ini rumusnya ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, kita masukkan nilai jari-jarinya 4 kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu 16. Sehingga persamaan lingkaran pada gambar di samping adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Oke, semoga teman-teman paham ya. Selanjutnya kita ke materi kedua, yaitu persamaan lingkaran pusatnya di A, B dan jari-jari R. Ini merupakan gambar dari lingkaran dengan pusatnya di A, B dan jari-jarinya R sebesar R. Kita bisa lihat kalau tadi kan di sini ya, di 0,0. Sekarang di sini, di A, B. Lalu bagaimana bentuk persamaan lingkarannya? Nah, jarak titik S, X, Y ke titik P, A, B dapat ditentukan dengan rumus jarak PS, ini ya, jarak PS, sama dengan X kurang A kuadrat. Akar X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat. Datang dari manakah X kurang A kuadrat ini? Nah, sama seperti tadi, jika kita tarik garis bantu menggunakan teorema Pythagoras, maka akan muncul, ya kan, dari P ini kita sambungkan ke sini. Sementara ini kan X, Y, jadi X dikurang A, ya kan? Dari sini ke sini merupakan X kurang A ditambah dari sini ke sini, ya kan? Sesuai garis ini kalau kita tarik menjadi segitiga, jadi Y dikurang B kuadrat. Selanjutnya, diketahui bahwa jari-jarinya adalah R dan PS sama dengan R. Maka R sama dengan akar X kuadrat, X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat. Sehingga akar X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R. Selanjutnya, jika kita kuadratkan kedua ruas, yaitu ruas yang ini, diperolehlah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Inilah merupakan bentuk umum dari persamaan lingkaran dengan pusat di A, B dan jari-jari R. Sekarang kita ke contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran pada gambar di samping. Kita bisa lihat, di sini pusatnya tidak di 0,0 tapi di A, B dengan jari-jari. Oke, kalau kita lihat dari gambar, berapakah jari-jarinya? Kita bisa lihat ya. Di sini jari-jarinya ada 3. Oke, 3 ya. Diketahui titik pusatnya adalah P. 4, min 2, ya kan? Titik ini kan 4, min 2 kan? Nah, jari-jarinya 3. Maka 4 ini kita sebagai A, negatif 2 ini sebagai nilai B. Karena tadi kan kita belajar titik pusat P, A, B. Jadi A-nya 4, B-nya negatif 2. Kita masukkan X kurang A, berarti X kurang 4 kuadrat. Ditambah Y kurang B, Y kurang negatif 2 kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti 3 kuadrat. X kurang 4 kuadrat, X kurang 4 kuadrat tambah Y kurang negatif 2, berarti kan Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat, 9.
Jadi persamaan lingkaran pada gambar di samping adalah X kurang 4 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 9. Oke, semoga di sini teman-teman paham ya. Kita ke rangkuman. Jadi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Kemudian, lingkaran yang berpusat di P 0,0 dan berjari-jari R persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan kemudian, lingkaran yang berpusat di P A, B dan berjari-jari R persamaannya adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, untuk memperkaya ilmu pengetahuan teman-teman tentang persamaan lingkaran, kerjakan soal latihan yang ada pada layar PowerPoint ya. Ada 3 soal dan tentunya soal-soal tersebut dapat diselesaikan jika kita memahami konsep dari persamaan lingkaran. Oke, terima kasih untuk waktunya teman-teman semua. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.